Selamat pagi, Pak Ronald. Oke, kira-kira apa tanggapan Pak Lambas soal pelaksanaan audit internal SMKP kita pada tahun 2023 di PT Silo ini? Baiklah. Sesuai dengan surat edaran dari KAID Inspektorat Tambang yang diterbitkan pada tanggal 8 November yang lalu, bahwa kita setelah diberikan beberapa arahan supaya dapat berjalan dengan efektif. Yang intinya manajemen sangat konsen dan support untuk pelaksanaan audit ini dengan baik, tentu dengan transparansi dan independensi daripada tim auditor kita. Kita manajemen sama sekali tidak ada intervensi apapun sehingga berjalan sesuai dengan semestinya. Kita tidak mencari nilai yang utamanya, bahwa kita adalah bagaimana prosesnya berjalan dengan baik sehingga apapun hasilnya itu membuat kita atau menjadi acuan buat kita untuk membenahi diri dan lebih baik di tahun depan. Demikian. Oke, terima kasih Pak Lambas. Semoga sukses acara internal audit kita pada tahun ini. Terima kasih. Keselamatan bisa. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh tim SMKP PT Silo yang kami cintai. Hari ini, kita berkumpul dalam semangat kebersamaan dan tekad untuk menjaga keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap langkah operasional pertambangan kita. Pertemuan pra-internal audit tahun 2023 ini bukan hanya sebagai ritual tahunan, melainkan sebagai kesempatan berharga untuk memperkuat fondasi keselamatan kita. Sebelum memulai pertemuan pra-audit internal SMKP kita saat ini, saya undang kita semua berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak KTT kita, Pak Lambas Tobing. Dipersilahkan. Tepuk tangan dulu. Dari apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan, asiplah dengan baik. Berharap kepada semua kita harus, saya kan mungkin kalau kawan-kawan baca di WA atau apa kan, maupun email ya, saya berulang-ulang posting. Supaya itu semua. Supaya nanti jangan ada yang keliru. Nanti, kemarin sudah begini. Saya nggak dengar. Ini masalah yang menjadi konyol. Kita harus selaras. Ini di sini bukan misi Lambas, misi perusahaan. Sekali lagi saya katakan, kita semua dalam kapal perusahaan, kapal Silo, bukan kapal tanpa mas. Kau kapal Ram. Siap. Karena sekarang masih mau dengan kapal yang agak bocor-bocor dikit ya, memang itu pilihan dia itu. Kemudian kita tidak memaksakan mengharapkan 100, enggak mengharapkan menjadi 70, enggak. Apa adanya. Tetapi secara normatifnya, apa enggak masuk akal Pak Ismono, sudah tahun ketiga ini, udah tahun ketiga sih loh, masa sama aja gitu loh, masih ada perkembangan. Tapi jangan sampai malah hal lebih jelek. Tapi kalau misalnya lebih bagus, ya katakan lebih bagus. Ya jadi ada nanti setelah mau selesai adalah sangkaan itu di sana Bapak Ibu lakukan. Kemudian kita ketiga, saat misalnya ditemukan misalnya ada ketidaksesuaian, kita semua punya kesempatan. Kalau misalnya kategori misalnya minor gitu ya, bisa langsung perbaiki. Yang kira demikian. Terima kasih dan selamat pagi. Baiklah, terima kasih kepada Pak Lambas sudah menyampaikan sambutannya untuk pembukaan pada pagi hari ini. Baiklah, selanjutnya sambutan kepada Bapak Ruby Cahyadi, dipersilakan Pak. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Saya mungkin lebih agak menerangkan nanti mengenai implementasi SMKP yang sudah kita jalankan, ya, mulai dari Januari sampai dengan November sekarang. Yang kita perlu tahu kalau kita bicara mengenai SMKP, ya, itu ada 4. Ada keselamatan kerja,
ada keselamatan operasi, ada kesehatan kerja, dan ada lingkungan kerja. Secara sistematis itu memang harus dijalankan, karena memang ada panduan teknis dan urutan-urutan ya yang harus memang diimplementasikan. Bisnis proses kita adalah mineral, ya, pertambangan mineral yang mana karakteristiknya berbeda dengan bisnis proses yang lain seperti batu bara, ya, seperti migas, konstruksi dan sebagainya. Untuk yang kita laksanakan dalam program penuaan awal atau penilaian safety maturity level, ya, penilaian tingkat kinerja keselamatan pertambangan. Jadi SML, safety maturity level, berguna mengevaluasi sebenarnya, melihat kondisi safety culture. Ini sebelum kita melakukan audit, kita harus tahu dulu, ya, posisi budaya keselamatan kita di mana sebenarnya. Yang tahun ini, selain kita melakukan questionnaire dengan margin of error 5%, ya, kita juga melakukan tinjauan dokumen, wawancara, kemudian juga fokus group discussion. Ya, kemarin tepuk tangan dulu teman-teman yang ikut partisipasi fokus group discussion ya. Karena itu sangat berguna sekali sebenarnya, ya, dari perwakilan pekerja, ya, penilaian, tanggapan, persepsi, ya, sebagai wakil dari pekerja. Teman-teman kemarin ada 5 kelompok ya. Sambutan dari Bapak Rudi Cahyadi. Kita lanjut ke acara inti, yaitu penyampaian dan penjelasan skema proses pelaksanaan audit internal SMKP oleh Mbak Tio Hanarin. Dipersilakan. Semangat pagi. Oke. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan yang sudah saya share terkait rencana dokumen ya, Bapak Ibu sekalian. Perhitungan hari kerja audit ini berdasarkan kita jumlah tenaga kerja, kelas resikonya apa, IUP kita, jumlah waktu auditnya ya, yang kita perlukan sesuai dengan berapa auditor yang ada di wilayah IUP. Baru kita terakhir adalah faktor penyesuaian. Kalau tahap 1 yaitu kita pelaksanaan tinjauan dokumen. Ya, kita menghitungnya dengan cara 19 hari dikurang 10%, Bapak Ibu. Jadi totalnya ada 17 hari sampai nanti closing, Bapak Ibu. 17 hari pelaksanaan kita meminta dokumen dan juga rekaman maupun observatif dan yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Itu nanti pelaksanaan di lapangan. Yang tadinya sudah kita share juga jadwal-jadwal di area masing-masing, Bapak Ibu. Jadi dimohon kerjasamanya nanti ya, dilihat lagi jadwal-jadwalnya dan dipastikan lagi. Di sini skema proses pelaksanaan audit SMKP. Pertama kan saya sudah melakukan permulaan audit ya Bapak Ibu. Sedikit agak berbeda dengan tahun kemarin ya Bapak Ibu sekalian. Tinjauan dokumen dan rekaman standar kompetensi dari rekrutmen internal, dokumen RKAP, dokumen TNA, rekaman pengembangan standar kompetensi KP, rekaman seleksi dan promosi jabatan. Evaluasi SOP ya, SOP atau instruksi kerja yang ada di departemen Bapak Ibu sekalian. Prosedur kerjanya di masing-masing departemen sesuai dengan pekerjaan di area holding atau main road ya Bapak Ibu sekalian. Wawancara yaitu kita wawancara KTT dan masing-masing 3 kepala departemen, yaitu MTS, Main Operation dan Maintenance ya Bapak Ibu sekalian. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan semangat pagi. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Hana atas penyampaian terkait dengan apa saja yang nanti kita butuhkan untuk pemenuhan audit internal kita pada tahun 2023 ini. Baik, acara selanjutnya yaitu doa dan penutup. Kami mohon persilakan kepada Pak Fitri untuk membantu bimbingan untuk pembacaan doanya pada siang hari ini, Pak. Untuk melengkapi ikhtiar kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik, sehingga akhirnya pun nanti sangat baik ya, sesuai dengan yang kita harapkan bersama-sama. Tentunya kita bersama-sama memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan ya, sehingga ini bisa berjalan lancar dan baik. Bagi kawan-kawan yang beragama non-muslim, silakan berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing serta tata caranya masing-masing. Untuk yang beragama muslim, saya pimpin dengan cara muslim dengan bersama-sama awal membaca Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Baiklah, terima kasih kepada Pak Menteri yang sudah atas pembacaan doanya. Baik, saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan hadir pada acara kita, yaitu Pra-Audit Internal SMKP 2020. Katak melompat melihat kera, kerbau melongo masuk ke goa. Mohon maaf bila salah berbicara. Saya tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Boleh bapak dan ibu-ibu ya, kita foto, sesi foto dulu terlebih dahulu. Kayak apa ini? Kayaknya tangan gini. Bebas.